Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara, Berjuta telinga. Suara Nusantara kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini di episode ke-115. betul sekali. Suara Nusantara kembali hadir dan diproduksi oleh LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo. Bersama saya Rizka Anissa. Dan saya Muhammad Rifangki Wahab. Iya, Rizka, dan sekarang ini kita berada di Desa Wisata Alam Bubohu. Betul sekali, desa wisata ini terletak di Desa Adat Bubohu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai wisata religi. Di mana pada tempat ini terdapat pesantren alam, para santrinya di sini menimba ilmu agama Islam. Ya Rizka, selain mempelajari agama Islam, di lokasi wisata ini juga Anda bisa mempelajari sejarah tentang kerajaan Gorontalo. Betul sekali. Dan selain itu juga, setiap tanggal 12 Rabiul Awal Rizka, di sini juga ada Festival Adat Walima. Ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, benar sekali Rizka. Dan dalam festival ini juga terdapat tolangga, di mana ini menjadi ciri khas dari Festival Walima, merupakan menara kue tradisional yang disusun sedemikian rupa berbentuk beragam hiasan, dan ini merupakan salah satu ciri dari Festival Adat Walima yang digelar setiap tahun. Dan baik Angki, dalam Suara Nusantara seperti biasa kita sudah merangkum berbagai berita dari Sabang sampai Merauke yang sudah dikirim oleh Asosiasi LPPL Radio dan TV se-Indonesia. Dan inilah Suara Nusantara selengkapnya. Rizka, kamu terlihat cantik sekali hari ini. Kamu juga terlihat ganteng, Angki. Oh iya dong, terima kasih. Dan pastinya karena mungkin kita menggunakan kain dari khas Gorontalo ya. Iya, kain karao nih Rizka. Ini kain sulaman khas Gorontalo bernama kain karao, dan ini Disulam langsung secara manual oleh para pengrajin yang ada di Gorontalo. wow, ini menggunakan tangan berarti ya. Iya, menggunakan tangan secara manual. Luar biasa. Dan kita ke informasi pertama untuk Anda semuanya dari LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo Rizka. Dan berita pertama ini datang dari Gubernur Gorontalo yang bersama Forkopimda meninjau pasar tradisional Moodu untuk menggalakkan protokol kesehatan. Berikut informasinya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menggelar inspeksi di Pasar Moodu, Kota Gorontalo pada Senin 2 Agustus 2021. Inspeksi bersama wali kota dan jajarannya ini merupakan bagian dari upaya penegakan protokol kesehatan di pasar tradisional. Gubernur Rusli didampingi Kapolda Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Rem 133 Brigjen TNI Bagus Antono Fardito serta Ketua Pengadilan Tinggi Nugroho Setiaji. Wali Kota Martin Taha, Wakil Wali Kota Rian F. Kono serta perangkat camat dan lurahan juga turut hadir. Gubernur Rusli sempat berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Moodu. Ia berpesan untuk tetap menggunakan masker. Petugas juga ikut membagikan masker bagi penjual dan pembeli yang tidak menggunakan masker. Rusli berharap masyarakat memahami maksud dari perhatian dan ketegasan pemerintah memperketat protokol kesehatan. Menurutnya ini semua bagian dari upaya melindungi warga terpapar COVID-19. Saat ini lanjut, katanya kondisi penyebaran COVID-19 khususnya di kota Gorontalo sudah mengkhawatirkan. Semua rumah sakit hampir penuh. Oleh karena itu butuh kesadaran dan kepedulian bersama. Gubernur Rusli berjanji akan memantau semua pasar mingguan di kabupaten kota. Ia berharap pemerintah setempat sudah membentuk posko untuk sosialisasi, pemantauan termasuk melakukan rapid antigen dan vaksinasi di posko tersebut. Alhamdulillah hari ini kita semua lengkap, Forkopimda Provinsi, Kota Gorontalo dan Pak Wali Kota serta perangkatnya sampai lurah. Ini menindaklanjuti hasil rapat kita Jumat sore kemarin bahwa akhir-akhir ini peningkatan di Kota Gorontalo khususnya itu baik yang positif maupun yang dirawat. Jadi saya dievaluasi oleh Kemendagri kenapa sampai begitu. Akhirnya kita rapat lewat
meeting melahirkan satu keputusan bahwa hari ini kita turun untuk pasar. Kenapa pasar? Karena pasar itu salah satu daripada area yang tidak bisa ditutup. Harus terbuka perdagangannya, orang menjual dan membeli itu tidak berdilarang. Tapi kita harus perketat prokes. Silakan Bapak Ibu berjualan, silakan Bapak Ibu datang membeli di sini. Tapi prokesnya harus perketat. Karena setelah kami evaluasi sama-sama kota bahwa dengan TNI Polri, pasar itu yang banyak yang kurang disiplin. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ya, masih dari LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo. Kali ini peninjauan dilakukan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, di mana pasar tradisional sudah dilengkapi dengan posko swab dan vaksinasi. Informasi ini akan dilaporkan oleh Mila Tiki. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama Wali Kota Gorontalo Marten Taha dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah meninjau penerapan protokol kesehatan di pasar harian tradisional di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo pada Rabu 4 Agustus 2021. Dari hasil peninjauan di lokasi pasar tradisional yang digelar setiap hari Rabu dan Sabtu itu, dilengkapi posko swab antigen dan vaksinasi COVID-19. Pelayanan di posko swab antigen dan vaksinasi dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Sipatana, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, serta unsur TNI dan Polri. Setiap warga yang tidak menggunakan masker, baik yang akan memasuki maupun keluar dari area pasar, diminta oleh petugas untuk melakukan swab antigen terlebih dahulu dan diberikan masker. Petugas juga mengimbau pengunjung pasar yang belum melakukan vaksinasi untuk memanfaatkan layanan di posko vaksinasi COVID-19. Hubungan dengan pelaksanaan hari pasar di Pasar Sipatana ini, saya melihat sudah sangat tertib sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran Forkompinda Kota Gorontalo yang berkoordinasi dengan baik, bersinergi, dan juga berkolaborasi untuk sama-sama kita bagaimana mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Insya Allah ini berlangsung secara terus-menerus, dan juga saya mengharapkan pengertian daripada masyarakat di Kota Gorontalo. Ya. Sementara itu, Wali Kota Marten Taha menjelaskan upaya pengendalian terpadu dan pengetatan protokol kesehatan di pasar tradisional menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Gorontalo. Marten berharap melalui kegiatan pengendalian terpadu yang dilakukan di setiap pasar tradisional, masyarakat akan teredukasi, sehingga penerapan protokol kesehatan akan menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Nah, Rizka, ini dia kayu-kayu yang terhempas lahar panas yang terkubur di dalam tanah selama ratusan tahun dan akhirnya menjadi fosil batu. Wow, jadi nggak hanya hati yang membatu ya, kayu juga bisa membatu ternyata. Iya, kayu juga bisa membatu. Dan Rizka. ini fosil kayu ini bisa kita jumpai di Desa Wisata Religi di Bobi. Kita masih di sini dan tempat ini sangat instagramable sekali ya. Di belakang kita ada view-view yang bisa melahirkan banyak followers sebenarnya kalau kita upload di sosial buat media. foto-foto gitu ya. Dan kita ke berita dari LPPL IDFM Kebumen, di mana Kodim 0709 Kebumen melakukan pembagian sembako untuk warga terdampak PPKM level 4. Dimas Wibisono melaporkan untuk Anda. Kodim 0709 Kebumen kembali membagikan bantuan kepada warga Kabupaten Kebumen yang terdampak PPKM level 4. Kali ini sebanyak 6.600 kg atau 1.280 paket beras dan obat-obatan diberikan kepada masyarakat yang terdampak PPKM level 4 di 8 kecamatan se-Kabupaten Kebumen bagian barat. Ke-8 kecamatan tersebut yakni Gombong, Sempor, Adimulyo, Puring, Kuarasan,
Buayan, Rowo, Kele, dan Ayah. Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Dandim 0709 Kebumen, Letkol Kavaleri MS Prawira Negara Matondang kepada perwakilan masyarakat terdampak PPKM level 4 Senin 2 Agustus 2021 di lapangan Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Forkompimcam Ayah serta pihak terkait lainnya. Dalam sambutannya, Dandim menyampaikan bahwa pemberian bantuan beras ini merupakan bantuan dari Sekretariat Presiden, sedangkan obat-obatan dari Kemenkes RI. Pendistribusian dilaksanakan oleh anggota Kodim 0709 kepada seluruh masyarakat terdampak di wilayah Koramil masing-masing sekabupaten Kebumen. Dandim berharap dengan adanya bantuan ini mampu membantu masyarakat yang terdampak. Selain itu, Dandim juga berharap kepada masyarakat untuk terus dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga diharapkan pandemi ini akan segera berakhir. Dari Ayah, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Ya, itu tadi informasi dari LPPLI FM Kebumen. Ya, Rizka, dan selanjutnya kita ke informasi di mana Bupati Siak menyambut baik rencana pembangunan industri logam di kawasan industri Tanjung Buton. Informasi ini datang dari LPPL RPK Siak Provinsi Riau. Berlangsung secara virtual, Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak, Asisten 1 dan Direktur Kawasan Industri Tanjung Buton ikuti pertemuan terkait perkembangan industri baja di Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Bupati Siak menyambut baik pertemuan tersebut terkait rencana pembangunan industri logam di kawasan industri Tanjung Buton, Kabupaten Siak. Menurutnya, di kawasan industri ini telah dipersiapkan lahan seluas 5.000 hektar terintegrasi langsung dengan kawasan pelabuhan, dan pihak Pemkab juga akan memberikan kemudahan dalam proses perizinan, sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik pertemuan ini untuk pembangunan dan pengembangan industri logam di kawasan industri Tanjung Buton, yang tentunya kawasan industri ini sudah dipersiapkan lahannya lebih kurang 5.000 hektar. Dalam bentuk HPL, hak pengelola lahan itu sudah ada 600 hektar. Dan kawasan industri ini terintegrasi dengan pelabuhan, yang mana pelabuhan sekarang sudah operasional lebih kurang 4 tahun ini, dan juga sudah ada ekspor cangkang ke luar negeri, termasuk ke Jepang dan lain-lain. Pertemuan yang berlangsung secara virtual ini juga diikuti oleh Direktur Mineral Kementerian SDM, Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian, dan pihak investor yang berasal dari Cina dan London. Dari LPPL RPK Siak Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Nah, Rizka, informasi selanjutnya dari LPPL Irama FM Purworejo. Di mana Bupati Purworejo meninjau lokasi pembuatan garam di pantai Desa Patutrejo, Kecamatan Grabak, Purworejo. Informasi selanjutnya dilaporkan Dani Damara. Bupati Purworejo Agus Bastian meninjau lokasi pembuatan garam di pantai Desa Patutrejo, Kecamatan Grabak, Purworejo pada Selasa 26 Juli lalu, didampingi Asisten Administrasi dan Kesrapram Prasetya Ahmad, Kepala DPPKP Wasid Diono. Bupati sempat berdialog dengan petani anggota kelompok usaha garam rakyat Pendowo Limo. Bupati menyatakan, jenis usaha yang tergolong baru ini perlu terus dikembangkan, mengingat Purworejo memiliki panjang pantai sekitar 22 km, sehingga sangat berpotensi menjadi daerah penghasil garam. Apalagi ada informasi kalau garam organik atau yang sering disebut garam krokos, bisa digunakan dengan cara tertentu untuk kesehatan. Karena kandungan NaCl yang sangat tinggi, mampu melepaskan virus yang menempel di organ tubuh. Secara terpisah, Wasid Diono mengungkapkan pembuatan garam dilakukan dengan memanfaatkan lahan bekas tambak udang menggunakan sistem tunnel. Pengenalan produksi garam sistem tunnel sudah dilakukan sejak tahun 2018 oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal bekerja sama dengan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo. Hasil produksi garam sistem tunnel yang sudah pernah dilakukan sebagai percontohan merupakan jenis garam organik Pansela yang mempunyai kandungan NaCl 97,49% dan berwarna putih bersih. Hal tersebut merupakan hasil analisis Sukovindo Semarang pada 3 Mei 2021, sehingga garam ini dapat dimasukkan sebagai garam industri. Dikatakan bahwa sampai pertengahan tahun 2021 ini, produksi garam terus meningkat dari 2,2 ton di bulan Januari menjadi 3,1 ton pada bulan Mei.
Produk yang dihasilkan berupa garam krokos dengan harga Rp2.500 per kilogram, Rp4.000 per kilogram, dan Rp5.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan dalam bentuk curah dan kemasan 200 gram, 1000 gram, 5000 gram, maupun 25 kilogram. Produk garam ini digunakan untuk keperluan pupuk tanaman, suplemen pakan ternak, ikan dan udang, pengobatan, dan sebagainya. Saya Dani Damara dari APPL Radio Irama FM Purworejo, melaporkan untuk Suara Nusantara. Anda masih menyaksikan Suara Nusantara episode ke-115, produksi LPPL Radio Suara Rakyat Tulondalo. Dan kali ini kita ke informasi dari LPPL Rewako FM, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Berikut informasi. Pemerintah Kabupaten Goa perpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 hingga tanggal 9 Agustus 2021. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan mengatakan, hal ini dilakukan sesuai dengan keputusan pemerintah pusat terkait aturan PPKM level 3 ini pada umumnya sama dengan sebelumnya, yang mengalami perubahan hanya jam operasional tempat-tempat usaha dan tempat-tempat umum lainnya. Perubahan ini dilakukan untuk mensinkronisasikan dengan PPKM yang dilaksanakan di Kota Makassar. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Goa diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus. Kemudian toko swalayan, minimarket dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari-hari diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka hingga dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Rumah makan, restoran atau kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi tersendiri dapat melayani makan di tempat dengan kapasitas 25%. dengan protokol kesehatan secara ketat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Bupati Adnan menambahkan, tim yang sudah dibentuk akan berjalan seperti biasa melakukan patroli bersama, yaitu jajaran Forkopimda Kabupaten Goa dan tim gabungan yang terdiri dari Pemkab Goa, Kodim 1409 Goa, dan Polres Goa di wilayah Kabupaten Goa. Olehnya, ia berharap masyarakat untuk semakin taat menerapkan protokol kesehatan. Tim News LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Sulawesi Selatan kita ke Kabupaten Tabalong, Angki. Iya Rizka, Alfi Syahrin dari TV Tabalong melaporkan di mana Kabupaten Tabalong mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Berikut informasinya. Kabupaten Tabalong memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Kamis 29 Juli 2021 secara virtual. Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang diterima pada tahun ini meningkat dari penghargaan kategori Madya yang diterima Tabalong tahun 2019. Kabupaten Tabalong juga menjadi satu-satunya kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya. Kepala DP3 P2KB Tabalong, Rusmadi, menjelaskan penghargaan diberikan karena terpenuhinya hak-hak anak melalui perencanaan pembangunan Pemkab Tabalong dan didukung pihak swasta. Tentunya mencerminkan perencanaan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak itu di dalam pencerminan kegiatan itu sudah mencerminkan terhadap pemenuhan hak anak itu. Ada 24 indikator penilaian Kabupaten Layak Anak, diantaranya perlindungan status anak melalui akta kelahiran dan kartu identitas anak,
fasilitas umum ramah anak, dan angkutan gratis bagi pelajar. Alpi Syahrin Tibita Balong melaporkan. Anda masih menyaksikan Suara Nusantara dan kali ini kita sedang berada di Puncak Bubohu. Betul. Dari belakang kita bisa melihat pemandangan, ada gunung dan juga view laut yang indah, di mana ini juga bisa digunakan oleh para pengunjung berfoto ya, karena banyak sekali spot foto yang menarik di sini. Dan ini masih merupakan salah satu lokasi wisata yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu. Betul. Dan kita ke informasi selanjutnya, Badan Pendapatan Keuangan Provinsi Maluku tidak henti-hentinya berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada publik. Informasi selanjutnya datang dari LPPL 3M Maluku. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tak henti-hentinya berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada publik dari aspek pajak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam keterangannya kepada Diskom Info Channel, Jalaluddin Salam Pesi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan bahwa untuk berbagai jenis pajak yang merupakan kebijakan provinsi, pihaknya berinovasi dengan menghadirkan Samatukel untuk Samsat Drive-Thru, Samsat Keliling, Samsat Mall, dan layanan digital lainnya. Manfaat inovasi Samatukel ini yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjelaskan terkait kuantitas jumlah uang yang harus dibawa, sehingga besaran pajak yang akan disetor tidak perlu diragukan lagi. Ia berharap inovasi ini akan memberikan upaya maksimal dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu juga, tim Samsat Provinsi Maluku yang terdiri dari kepolisian, khususnya pada Direktorat Lalu Lintas, Jasa Raharja, dan Bank Pembangunan Daerah Maluku, senantiasa melakukan sosialisasi. Salam Pesi meyakini sungguh bahwa masyarakat sangat mendukung inovasi yang dilakukan Bapenda Provinsi Maluku ini dalam aspek pajak, karena fungsi pajak ini sendiri untuk mensejahterakan masyarakat, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan garis kemiskinan. Pendapatan daerah Provinsi Maluku tidak berhenti berinovasi. Dari aspek pajak, inovasi yang kemudian menjadi dukungan kuat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik dari aspek pajak sesuai amanat Undang-Undang 28 2009 untuk berbagai jenis pajak yang merupakan kewajiban provinsi. Kita berinovasi dengan Samatukel, Samsat Drive-Thru, kemudian Samsat Keliling, kemudian Samsat Mall, lalu layanan-layanan digital lainnya yang kemudian merupakan bagian dari inovasi Samatukel tersebut. Manfaat dan keunggulan dari inovasi ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan kuantitas jumlah uang yang harus dibawa, sehingga besaran pajak yang disetor itu tidak perlu diragukan lagi. Kuantitasnya, kemudian kualitas pelayanan, kehadiran Samatukel yang didekatkan kepada masyarakat adalah bagian dari dukungan inovasi ini. Kami sangat berharap inovasi ini akan memberikan upaya-upaya maksimal dalam rangka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sosialisasi yang kami lakukan dengan melibatkan tim Samsat Provinsi Maluku yang terdiri dari kepolisian, khususnya untuk Direktorat Lalu Lintas, kemudian Jasa Raharja, dan Bank Pembangunan Maluku adalah tim Samsat yang sangat mendukung Drive-Thru. Kami meyakini sungguh bahwa masyarakat juga akan mendukung ini, karena fungsi pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kita melunasi pajak kita, artinya kita memberikan pelayanan untuk diri kita sendiri dalam rangka mendorong pembangunan daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, ya, menurunkan garis kemiskinan kita. Kemudian kita berharap nanti semua pendapatan akan berkontribusi besar dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Iya, masih dengan informasi dari 3M Maluku nih, Rizka. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Maluku melakukan pembagian bantuan sosial paket sembako. Berikut informasinya. Kejenuhan masyarakat yang mulai meningkat dikarenakan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum usai, membuat sebagian masyarakat mulai tidak menaati protokol kesehatan, salah satunya seperti tidak menggunakan masker.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kuarda Maluku sekaligus Inalatum Maluku Widya Pratiwi Murad yang turut didampingi Lurah Batu Meja, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, beserta unsur terkait lainnya, mengadakan kegiatan bagi-bagi masker gratis dan hand sanitizer yang berlangsung pada hari Senin 2 Agustus 2021 yang bertempat di depan kantor Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam wawancaranya, Widya mengatakan bahwa masyarakat yang ditargetkan mendapatkan masker dan hand sanitizer gratis tersebut adalah para tukang becak dan tukang ojek. Ia menambahkan pembagian masker itu sekaligus terus mengingatkan mereka bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir dan menurutnya penting untuk terus mensosialisasikan agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu memakai masker agar masyarakat dapat terlindungi dari bahaya virus COVID-19. Ya, hari ini kita juga Kuarda Maluku di kesempatan hari ini kita berbagi masker dan hand sanitizer khusus kepada para ojek dan tukang beca. Kita selalu mengingatkan mereka bahwa pandemi ini belum berakhir dan mudah-mudahan kesadaran masyarakat untuk selalu memakai masker ini harus penting selalu kita sosialisasikan supaya mereka terjaga daripada virus COVID ini. Terima kasih. Anda masih menyaksikan Suara Nusantara edisi ke-115. Dan saat ini Rizka kita sudah berada di Masjid Kuba Mas yang merupakan salah satu lokasi wisata yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu. Ya betul, dan informasi selanjutnya datang dari LPPL Radio Suara Muara Enim. Informasi disampaikan oleh reporter Andre Taulana terkait HNU yang mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di PTTL. Berikut informasinya untuk Anda. Tinjau proses vaksinasi COVID-19 di PTTL HNU ini patut dijadikan contoh. Usai membuka kegiatan bimbingan teknis penginputan inovasi pada aplikasi IGA 2021 di ruang rapat Pangripta Nusantara, kantor Bapeda Muara Enim, penjabat Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar langsung bertolak ke Kecamatan Rambang Niru yang dilaksanakan di perusahaan PTTL di gedung Learning Center. HNU berikan apresiasi atas kegiatan vaksinasi COVID-19 gotong royong yang dilaksanakan oleh PTTL untuk seluruh karyawan dan juga keluarga karyawan yang menurut keterangan dari pihak PTTL tidak kurang lebih dari 1.580 dosis vaksin yang akan disuntikkan melalui tenaga kesehatan, dan ini patut dijadikan role model atau contoh untuk perusahaan-perusahaan yang lain karena selain membantu pemerintah dalam percepatan capaian target vaksinasi, tentu juga hal ini dapat berdampak baik dan positif bagi lingkungan perusahaan. HNU juga berharap melalui vaksinasi ini semoga penyebaran COVID-19 dapat ditekan angka naiknya, dan jangan lupa juga yang paling utama yaitu penerapan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas kegiatan. Melakukan vaksinasi mandiri yang disebut dengan vaksinasi gotong royong. Hari ini saya datang ke sini untuk menyaksikan dan memastikan bahwa vaksinasi itu dilakukan. Kenapa ini perlu? Saya ingin menunjukkan bahwa Kaltel bisa, kemudian NHP mungkin bisa, Sumsel 1, Sumsel 8, Supreme, kemudian PGI dan banyak perusahaan yang Pertamina, agar termotivasi juga sama untuk segera melaksanakan vaksinasi mandiri yang disebut dengan vaksinasi gotong royong. Selain jajaran direktur dari PTTL, turut hadir pula dalam kunjungan tersebut Kepala Bapeda Kabupaten Muara Enim, Kadinkes, Kadisnaker, Kadis Kominfo, Kepala BPBD, Camat Rambang Niru, dan Kepala Puskesmas Tebat Agung. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Demikian Suara Nusantara edisi ke-115 produksi LPPL Radio Suara Rakyat Tulondalo. Beragam informasi dari Sabang sampai Merauke telah kami hadirkan untuk Anda. Dan kami mewakili tim yang bertugas dari LPPL Radio Suara Rakyat Tulondalo mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Saya Rizka Anissa. Dan saya Muhammad Rifan Wahab. Satu suara, berjuta telinga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!